Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Suhud Prasetyo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Video yang saya upload ini adalah lanjutan video yang telah saya publikasikan pada tanggal 20 Januari 2020. Bila ingin tahu video sebelumnya, silakan lihat videonya di playlist. Jadi sebenarnya video ini sudah lama, lalu saya isi suara ini untuk menjelaskannya. Ini setelah saya bongkari, sebenarnya mobilnya tidak apa-apa. Kalau sampai melihat dari bagian ke satu, itu tadi foto-fotonya ya. Jadi sudah saya lakukan bongkar timing gear. Ya ini ya, ini belum saya pasang ini. Jadi ini setelah bongkar-bongkar, bos pom juga saya turunkan, timing gear sudah saya bongkar semua. Lah ini sebenarnya sudah selesai waktu itu, sudah saya anggap selesai, tinggal masang-masang ini, tapi saya tes dulu ya. Nah ini ya, waktu saya ini jadi ini alatnya juga sudah saya upload ya, silakan kalau lihat di playlist sudah saya kasih tahu cara membuatnya, yaitu sebagai pengganti saklar ya. Itu pakai kalengnya Brand itu yang bulat itu tadi. Jadi ini fungsinya ya pengganti saklar kalau kita memperbaiki mobil sendirian itu seperti ini. Nah ini saya waktu itu ya bingung ya, ada suara ngerik ya. Ya sebenarnya video ini ya saya nyarinya ya agak lama sedikit ya, nyari suara ini ya. Akhirnya ini ketemu di selang ini. Ternyata selangnya ini, selang itu kan di dalamnya kan ada serat-seratnya ya, itu seratnya sudah rusak ya. Rusaknya ya mungkin ya karena kan saya waktu nurunin bos pam dan timing gear kan ini pompa power steeringnya kan saya lempit ya, saya taruh saya ikat ya, saya taruh. Jadi intinya saya inggirkan itu ya, saya inggirkan itu otomatis ngelempitnya terlalu lama ya. Ya saya kan bongkar-bongkar itu kan ya, itu saya copot ya. Itu cara kerjanya. Bila ingin tahu cara kerjanya saklar itu tadi, itu bisa untuk cari pokoknya bisa untuk bekerja sendirian supaya lebih gampang ya. Jadi bila ingin tahu cara membuatnya ya, merakitnya ya, silakan lihat di playlist ya. Ini kemudian ini saya jadi nambah pekerjaan ya. Ini saya keluarkan minyaknya ya. Memang kadang-kadang kita memperbagi sesuatu itu kadang-kadang bisa merusak yang lain, kadang-kadang tanpa kita sadari ya waktu naruhnya. Tapi ini tidak apa-apa, jadi ini sekalian memperbaiki yang lain. Jadi Anda yang belum tahu juga mungkin bisa ada manfaatnya melihat video ini ya. Ini lalu saya cuci sekalian. Ini soalnya dulu nyari selangnya itu kan sulit saya ya. Jadi selangnya sebenarnya ini bukan selang yang asli ya. Kemudian saya cuci ini. Videonya saya percepat ya. Videonya kan sebenarnya kan lama ya ini. Nyuci ini aja lama, nanti videonya kepanjangan. Jadi yang penting bisa dimengerti oleh penonton di sini ya. Jadi di sini sama-sama belajar bareng. Saya juga belajar. Jadi mungkin kalau ada penjelasan yang kurang sesuai ya mohon maaf, karena saya juga belajar. Jadi mungkin istilah-istilahnya saya tidak tahu. Jadi ini ya saya namakan tabungnya, ini tabung ya, tempatnya oli ini saya cuci ya. Tapi kalau habis bongkari ini ya sebaiknya pokoknya bikin video itu penting. Sekarang kan sudah ada HP. Kalau sampai ingin membongkar ini ya di video aja, supaya nanti kalau bingung itu cara mengembalikan ya lihat video saja, lalu dikeringkan. Itu tadi saya pakai sabun cuci pakaian ya. Kemudian saya ini jadi harus bener-bener kering ya, bener-bener kering. Nah di sini saya berbagi pengalaman sesuai yang pernah saya lakukan. Seperti ini. Jadi awalnya mengetahui
pompa power steering kok ngerik ya. Ternyata dari selangnya. Nah, ini kemudian saya bersihkan, ini masang selangnya ini ya. Masang selangnya saya kasih stemplet supaya licin. Soalnya selangnya ini yang ini kecil ini seret sekali. Nah, harus diukur dulu waktu gunting ya, biar videonya tidak lama. Ini saya singkat-singkat videonya. Ini aja jadinya panjang. Ya. Dan seperti ini terus ini sebenarnya ini tidak ada masalah, ini saya tambah ya. Ini dulu itu kan bocor di sini, tapi sudah lama saya pakai tidak apa-apa, saya pakai lem gas. Caranya cara saya ya, saya tarik ya. Kalau selangnya sudah nggak kuat ya itu putus ya, ini berarti selang ini masih kuat. Jadi pemikiran saya masih bisa diakal pakai lem ini. Soalnya lem ini ya kuat. Ini dulu saya belum punya mesin las ini saya lem ini pakai di sini ya. Ini sudah tahunan ya. Ini AC itu tadi. Nah, saya ubet-ubetkan begini pakai benang supaya kuat. Nah, ini seperti ini ya. Ya mungkin kalau Anda ini anggap kurang benar ya silakan beli aja, lebih mudahnya. Ini lemnya kalau asli itu keluar asap ya, lemnya kalau bagus itu. Nah, ini saya lem. Jadi sekalian di sini ya, saya percepat videonya. Kemudian ini saya kasih tepung, nggak tahu ini tepung apa ini nyari di dapur ini. Nyari di dapur ini biasanya buat apa ya, buat goreng-goreng istri saya ini masak ini ya. Kemudian saya kasih ini tepung, ini kuat kalau sudah dikasih kuat kalau sudah digabungkan sama benang sama. Saya sering memperbaiki sesuatu pakai tepung ini untuk supaya halus. Nah, ini ya kuat sekali ini, meskipun saya ogro-ogro sama obeng ya tak mental. Tapi ya itu tadi, kalau selangnya sudah kiranya itu ditarik itu pedot ya, jangan diteruskan, nanti berbahaya di jalan. Soalnya itu ya ini bisa lewat sini juga bisa untuk ngeluarin nguras yang lama, nguras minyak yang lama ya. Tapi langsung minyaknya dibuang ke atas juga bisa ya. Kalau dibuang maksudnya itu dimasukkan ke tabung lagi ya, kalau untuk memutar aja. Tapi kalau untuk bersihin ya diisi seperti ini ya, bisa dibuang ke bawah, tapi di bawahnya itu ditaruh wadah. Nah, ini ditambah, saya percepat juga videonya. Nah, seperti ini juga bisa ya. Ya, fungsinya alat pengganti kontak di depan itu ya, ini fungsinya ya. Fungsinya itu supaya kita bisa mengendalikan sendiri. Tapi saya taruh di sini aja supaya buat contoh bagi Anda yang belum pernah mencoba. Ya, ini alatnya. Nah, ini fungsinya. Alatnya bisa dihidupkan sebentar, juga bisa dimatikan dengan cepat. Nah, saya matikan dengan cepat. Nah, tapi kalau orang dua nggak apa-apa, yang satu di dalam ya, atau dikuras sekalian ya. Kalau gini kan menurut saya kan lebih mudah ya. Jadi sekalian menguras ya. Ini videonya saya singkat ya. Saya singkat-singkat supaya tidak terlalu panjang. Jadi mengurasnya ini kalau pakai alat ini itu kan bisa menghidupkan dan mematikan dengan cepat. Lah, ini lihat kotorannya ya. Nah, ini lihat kotorannya. Ya, sebenarnya videonya kalau dikumplitin ya bisa ditambah lagi untuk nambah minyaknya itu ya. Minyak yang baru itu nanti minyak lama kelihatan. Minyak lama itu hitam, yang baru merah sesuai dengan warnanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini saya sambung lagi. Jadi ini kolornya ini, talinya yang menuju gas ke setir itu, ke dalam kabin itu belum ke dalam kemudi itu belum saya pasang. Jadi ini stasioner masih talinya belum saya pasang ini.
tali bajanya itu yang buat ngegas dari kemudi itu. Nah ini suaranya seperti ini ya. Nah sudah nggak ngerik lagi ya, sudah nggak ngerik lagi, dan ini juga tidak bocor, sudah tidak bocor. Kalau ini kurang baik jangan ditiru loh, soalnya ini kalau nggak ngerti itu juga berbahaya. Ini kalau sampai putus di jalan, wah lebih parah. Itu kan moncrot, soalnya ini itu tekanan tinggi. Ya itu kalau sudah jangan sampai waktu ngisi ini jangan sampai kehabisan. Kalau sampai kehabisan itu nanti pompa power steeringnya bisa rusak, karena di situ ada seperti kipas yang berputar itu. Jadi kalau sampai nggak ada ulingnya itu sangat berbahaya. Ya kipasnya ya sebenarnya ya pompanya itu seperti pompa air itu di dalamnya itu. Ya seperti ini ya. Nah ini belum saya pasang ya, jadi di sini belajar bareng-bareng. Saya ngomong berulang-ulang seperti ini apa? Untuk jaga-jaga kalau saya itu salah, biar sampean tahu kalau saya ini juga belajar. Jadi kalau memang bermanfaat silakan dipakai, kalau tidak bermanfaat ya jangan dipakai, ya maklum karena saya juga belajar. Nah ini saya tes gasnya sedikit-sedikit aja dulu. Ya di video kelanjutannya sampean saya kasih tahu RPM-nya ya setelah bongkar pasang ini. Saya kasih tahu video lanjutannya ini. Insya Allah setelah ini saya lanjutkan biar nyambung. Jadi akan saya lanjut ya ini ya. Kalau sudah habis itu silakan ditambah lagi. Tapi jangan sampai habis sampai asap kan pelit. Jangan sampai kehabisan soalnya kan bahaya ya. Jadi ya ini ada tandanya tapi nggak sampai di situ sebenarnya nggak apa-apa asalkan jangan sampai habis. Saya lanjutkan videonya ke video berikutnya ya. Tapi di sini saya kasih tahu caranya untuk mencari video sebelum ini supaya videonya nyambung. Supaya videonya nyambung, ini saya kasih tahu caranya mencari video sebelumnya ya. Videonya ada di playlist. Silakan masuk YouTube lalu ketik nama saya, jangan sampai keliru. Suhud Prasetyo, pakai D ya, jangan pakai T ya. SUHUD Prasetyo ya. Jadi sudah ketik itu tadi menemukan channel saya, silakan tombol foto saya lalu tombol playlist. Nah, sampean akhirnya menemukan video-video saya. Setelah menemukan video-video saya, sampean pilih playlist yang ini yang ada tulisan perbaikan seterusnya. Silakan videonya ditonton berurutan dan nyimaknya juga yang teliti ya supaya tidak bingung. Setelah nonton video ini semoga sampean bisa memperbaiki mobilnya sendiri meskipun hanya sedikit-sedikit seperti saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.